Surat Yakobus kita membaca bersama-sama beberapa ayat. Pasal pertama, Yakobus pasal pertama, kita akan membaca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang 18. Bagian ini perlu beberapa kali kita mengkhotbahkan. Hari ini kita mulai. Surat Yakobus pasal pertama dari ayat 12 kita membaca sampai dengan ayat yang ke-18 dengan bergiliran. Pria satu ayat, lalu wanita satu ayat. 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan berpipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kekuatan kesadaran kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, boleh merasakan pimpinanmu, dan boleh mengalami pengertian yang Tuhan iluminasikan ke dalam hati kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang hina ini, berkati kebaktian pagi ini, berkati setiap jiwa yang datang kepadamu, berkati mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan telah mempersiapkan hati untuk menerima sesuatu pengajaran, sesuatu teguran, sesuatu penghiburan, sesuatu kekuatan dari pemberitaan firman pada hari ini. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang hidup tidak bergantung kepada situasi lingkungan dan keadaan di dalam dunia ini, khususnya keuangan. Karena ada yang mendadak menjadi kaya, ada yang mendadak menjadi miskin. Jikalau kita melihat orang yang miskin menjadi kaya, kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan, dan harus bersuka cita bersama dengan Dia. Tetapi bagaimana jika di antara kita adalah orang yang kaya menjadi miskin? Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Orang kaya menjadi miskin sama dengan orang miskin menjadi kaya, hanyalah mengalami perubahan di dalam dunia sementara yang fana, sehingga pada terjadinya hal yang merubah kita, hal yang berubah di dalam diri kita dan di dalam kekayaan kita. Kita disadarkan bahwa dunia ini adalah dunia yang hanya sementara saja, dan segala sesuatu yang kita miliki itu adalah bersifat fana, bukan kekal adanya. Itu sebab kita diingatkan, disadarkan supaya kita tidak tergantung kepada dunia di luar ini. Diri kita dan segala sesuatu yang dimiliki oleh diri kita harus dipisahkan. Saya tidak identik dengan harta saya. Harta saya tidak identik dengan saya. Saya boleh hidup pada waktu harta saya seluruh dirampas. Saya boleh mati meskipun saya memiliki seluruh dunia. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Demikianlah tantangan dari Yesus Kristus untuk segala zaman, untuk segala orang di dalam dunia. Itu mengakibatkan orang Kristen sadar, saya adalah saya, harta saya bukan saya. Ada orang karena beberapa ratus ribu saja berani mencuri atau membunuh orang lain.
Ada orang karena kehilangan berapa juta akhirnya menggantung diri karena dia tidak mengerti teori, mengerti kebenaran bahwa hidup dan segala kekayaan yang menunjang hidup itu adalah sama sekali berbeda. Itu sebab di sini katakan bahwa orang kaya mendadak menjadi miskin, tetap harus bersukacita di dalam hatimu. Meskipun itu tidak gampang, tapi ini menguji kerohanian kita bagaimana. Sebab segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan mungkin mengambil kembali. Orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan pengertian Dia yang memberi dan Dia yang mengambil kembali adalah orang stabil dan orang bersukacita hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sukacita di luar Tuhan tidak boleh menjadi utama. Sukacita di luar Tuhan tidak boleh menjadi sesuatu yang berpengaruh paling dalam hidup kita masing-masing. Dengan demikian orang tidak bersandar kepada harta benda, dan orang tidak dimiliki oleh harta benda, dan orang tidak diperalat oleh harta benda, dan orang tidak dimatikan oleh harta benda. Saudara-saudara, barulah kita menjadi pemilik harta, penguasa harta. Kita menjadi pengalat harta, tapi bukan menjadi alat dari harta itu. Itulah satu pengajaran yang penting sekali kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sesudah itu maka ada satu kalimat yang penting, tapi langsung pakai dua istilah yang berbeda dan berkontra di bawah ini. Berbahagialah orang yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji dia akan mendapatkan pahala hidup dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ayat yang sama ini mengapa memakai dua istilah yang berbeda? Dan ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa sama. Pencobaan, uji. Uji, pencobaan. Apakah sebenarnya di dalam seluruh kitab suci memberitahu kepada kita bahwa prinsip dicobai sama diuji itu sama? Justru tidak. Di dalam seluruh kitab suci kita melihat pencobaan itu pencobaan, ujian itu ujian. Pencobaan bukan ujian, dan ujian bukan pencobaan. Tetapi satu-satunya tempat pencobaan dan ujian dipaparkan di dalam satu ayat di seluruh kitab suci, hanya ayat ini. Jikalau ada orang mengalahkan pencobaan, dia menang, berbahagialah dia, karena setelah diuji dia akan mendapatkan pahala, yaitu mahkota dari hidup. Mengapakah Yakobus seolah-olah kurang jelas perbedaan antara pencobaan dan ujian? Mengapakah Yakobus mempersatukan dua istilah ini di dalam satu ayat? Mengapa Yakobus tidak memberikan penjelasan, tidak memisahkan, tapi dia seperti campur baur, dia sendiri seperti kacau balau, seperti dia confused? Mengapa dia memakai istilah dua ini dalam satu ayat? Saudara-saudara, ada orang mengatakan kalimat pencobaan di sini kurang tepat diterjemahkan. Dan ada orang mengatakan memang ini mempunyai sesuatu rahasia di mana kita perlu mengerti lebih dalam daripada pengertian penggalian seluruh kitab suci. Saudara-saudara, temptation is not test or examination. Ujian dan pencobaan itu berbeda. Di khotbah yang pertama saya sudah berkata kepada saudara, ujian dan pencobaan mempunyai tiga perbedaan. Perbedaan pertama, ujian mempunyai sumber yang berbeda dari pencobaan. Perbedaan kedua, yaitu mempunyai sifat yang berbeda antara ujian dan pencobaan. Dan ketiga, ada tujuan yang berbeda antara percobaan dan ujian. Apakah beda tiga hal ini? Ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Ujian bersifat baik, pencobaan bersifat jahat. Dan ujian akan meneguhkan, menyempurnakan, melengkapi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab pencobaan adalah yang merusak, yang menggoda, membawa kita menuju kepada kejatuhan di dalam dosa. Maka sumbernya berlainan, sifatnya berlainan, dan tujuan berlainan. Allah bertujuan baik untuk setiap orang yang dimiliki oleh Dia. Setan bertujuan jelek untuk setiap orang yang dimiliki oleh Tuhan.
Itu sebab kita harus membedakan pencobaan dan ujian, sehingga pada waktu kita berada di dalam pencobaan, kita jangan mencela Tuhan. Waktu kita di dalam ujian, kita lebih tidak boleh mencela Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa banyak orang Kristen yang kelihatan cinta Tuhan, yang kelihatan rohaninya baik, menjadi sama sekali gagal pada waktu situasi berubah? Karena mereka tidak bisa membedakan dua ini. Nah, mereka tidak mau dengar khotbah dengan baik-baik, atau mereka mendengar tapi yang khotbah tidak mengkhotbahkan dengan baik-baik. Saudara-saudara, berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dan tidak. Berbeda sekali engkau mengerti kebenaran dengan benar dan mengerti kebenaran dengan tidak mengerti dengan benar. Berbeda sekali antara engkau mengerti dan engkau salah mengerti kebenaran. Yang ini akibatnya adalah disebabkan pengkhotbah yang sendiri tidak mengerti lalu berani naik mimbar. Itu sebab di dalam gereja ini kita banyak menegur mereka yang sembarangan naik mimbar, gereja yang sembarangan pasang pelang gereja tapi tidak berfungsi dan tidak berbobot gereja. Itu menghancurkan banyak orang secara tidak sadar. Di dalam dunia akademik kita mengatakan orang yang tidak belajar dokter tidak boleh sembarang pasang dokter. Orang yang tidak mengerti Alkitab boleh sembarang pasang gereja dan menjadi pemimpin. Itu kekacauan dan standar yang rendah, yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh dunia, yang terjadi yang disebut tubuh Kristus atau gereja. Saudara-saudara sekalian, sekarang kembali kepada ayat ini. Berbahagialah mereka yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji. Apakah sebabnya Yakobus mencampurkan kedua istilah ini menjadi satu ayat? Apa sebabnya permulaan mengatakan barang siapa yang mengalahkan pencobaan, yaitu mereka yang sudah menang karena sudah diuji? Bolehkah kedua hal ini dicampur menjadi satu? Atau karena terjemahan kurang jelas? Atau karena yang mau diartikan dalam pencobaan ini lain dengan pencobaan yang bersumber dari setan? Saudara-saudara, memang di Alkitab Tuhan pernah mengatakan Dia mencoba Abraham. Apakah dia saat itu taat dan sungguh-sungguh berjalan di kehendaknya, dan berkata kepada dia, bawa anakmu, anak yang kau kasihi, anak yang tunggal, anak yang namanya Ishak, naik ke atas bukit, dan di situ engkau menyembelih dia, persembahkan dia kepada saya. Itu pencobaan atau ujian. Saudara-saudara sekalian, Allah mencoba, dan di dalam pencobaan itu disebut ujian. Jadi pencobaan yang datang dari Allah itu adalah ujian. Tapi kebanyakan istilah pencobaan itu sudah di dalam seluruh kitab suci berasal dari iblis, sehingga kita melihat ada satu hal yang sangat komplikasi atau sangat kompleks di dalam hubungan antara ujian dan pencobaan. Contoh yang kedua yang kita lihat yaitu dari kasus dari Ayub. Ayub diizinkan Allah untuk dicobai oleh iblis. Dan izin Allah untuk Ayub dicobai iblis ini itu sekaligus menjadi ujian langsung dari Allah. Engkau bilang kalau begini Allah sama setan komplotan, no? Allah memperbolehkan setan mempermainkan anak-anaknya sehingga setan mempunyai kesempatan untuk mencobai orang-orang yang kasih Tuhan. Dan itulah caranya Allah memperalat setan untuk menguji anak-anaknya seperti benar. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu hal yang betul-betul kita perlu mengerti secara tuntas. Karena Tuhan Allah mempunyai rencana yang baik kepada diri setiap orang yang mencintai Dia. Dan setan mempunyai rencana yang buruk untuk merusak rencana Allah yang baik itu. Sehingga terjadi di dalam seorang diri, maka orang diri itu harus mengalami kedua hal yang campur menjadi satu. Tapi tidak ada kaitannya. Allah harus memperalat setan untuk menggenapi rencana Dia sendiri. Tidak ada motivasi Allah membiarkan orang yang dimiliki dan orang yang mengasihi Dia harus melewati kejahatan baru bisa baik. Jikalau kita mempunyai pikiran Allah dikaitkan dengan motivasi yang jahat, maka kita sudah bersalah. Kita sudah masuk ke dalam jerat daripada setan.
Tetapi yang mengerti dengan benar adalah Allah mengalahkan setan, dan Allah boleh menyatakan kemenangannya melalui diizinkannya anak-anaknya dicobai oleh iblis. Ini ajaran yang benar. Perbedaan sedikit menjadikan pengertian konsep wawasan kita kacau. Perbedaan sedikit menjadikan kita tafsiran kacau. Perbedaan sedikit menjadikan kita meragukan motivasi Tuhan Allah, dan kerohanian kita menjadi kacau. Sekali lagi saya membedakan situasi ini. Allah tidak perlu memperalat setan untuk menggenapi rencana Allah di dalam diri manusia. Tapi Allah boleh membiarkan setan yang jahat mengacaukan segala sesuatu, akhir dia tetap menang adanya. Nah, ini berbeda sekali. Ini beda apa? Beda motivasi. Allah tidak bermotivasi yang jelek. Allah tidak pernah mempunyai niat yang tidak baik untuk setiap orang yang mengasihi dia. Mengapa kalau Allah tidak berniat, jika Allah tidak bermotivasi yang jelek, mengapa Allah membiarkan sehingga kita sebagai orang Kristen kadang-kadang mengalami kesulitan yang besar? Air mata kita berlinang-linang, pengeluhan kita tidak habis-habis, dan kita terus kecewa, putus harapan. Mengapa Tuhan membiarkan aku di dalam kesulitan seperti ini? Saudara-saudara, manusia memang dicipta di dalam proses waktu. Manusia dicipta dengan mengalami detik-detik, jam-jam yang harus lewat untuk mengukir, untuk menggarap, dan untuk membentuk hidup kita daripada original perfection to the perfected perfection. Dan mengenai hal ini, saya pernah berkhotbah 4 kali di Amerika, dan kaset itu dikejar-kejar oleh Bob Jones University. Mereka mau mengetahui pikiran saya. Begitu banyak hal yang berbeda dengan konsep Kristiani yang sudah selama ini berjalan di dalam gereja di Amerika. Original perfection created, perfected perfection after examined. Saudara-saudara, pada waktu Adam dicipta sempurna, pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia sempurna, sebagai manusia yang paling sempurna. Tetapi Adam dicobai dan dia gagal, sempurnanya hilang. Yesus sudah sempurna, dicobai, dia menang. Sudah menang, dia menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Ini yang menjadi heran. Sempurna ada yang lebih sempurna. Apa artinya sempurna yang lebih sempurna? Yaitu sempurna setelah proses. Sempurna setelah proses. Itu adalah sasaran yang terakhir. Itu sebab Yesus sebagai anak pun dia tidak boleh ada hak istimewa. Sebagai anak Allah yang tunggal di dalam dunia, firman menjadi daging, dia tetap harus diuji. Dia harus dicobai, baik oleh Allah maupun oleh setan. Ini adalah satu hal yang no exception, no exemption. Saudara-saudara, ini satu hal yang harus, the absolute necessity of to be tempted. Sesuatu keharusan dicobai, sesuatu keharusan diuji, biarpun dia anak Allah yang tunggal. Semua keluarga yang kaya gagal karena menganggapnya anaknya adalah lebih dari orang lain. Boleh melewati, boleh tidak usah, boleh terkecuali, tidak usah melewati kesulitan. Maka keluarga presiden gagal, keluarga bangsawan gagal, anak-anak orang kaya banyak yang gagal, anak-anak pendeta banyak yang rusak. Karena apa? Karena dikira ini anak istimewa, ini anak yang mempunyai kelas berbeda, ini anak orang kaya, boleh tidak usah susah. Yang mengerti teori dan mengerti prinsip ini berbahagia. Tetapi terlalu banyak orang tidak mengerti. Maka generasi pertama susah sekali cari duit sampai besar, berjuang sukses, lalu semua uang yang banyak dikasihkan anak, tidak usah kerja, tidak usah susah, lalu merusak anak. Hanya itu saja. Saudara-saudara, mengapa hidup kita rusak? Karena kita terlalu enak. Jangan mencintai anakmu lebih daripada seharusnya. Jangan memberikan uang lebih banyak daripada seharusnya. Jangan merebut hak dia sebagai pemuda, sebagai remaja yang harus berjuang. Jangan membuat dia sebagai tangkai bunga yang berada di dalam vas karena sudah dipotong
dipotong akarnya dan dikasih air yang cukup sehingga lingkungannya enak. Bunga di dalam vas adalah bunga yang tidak ada gunanya selain untuk pajang dan difoto saja. Karena setelah dia layu, dia akan dibuang. Jadikan anak-anakmu sebagai bibit yang harus ditanam di dalam tanah, yang harus diinjak, yang harus berjuang, yang harus mengeluarkan akar sendiri dan harus bertumbuh dengan tunas sendiri. Tidak bisa dibantu. Tidak ada gunanya dibantu, karena setelah kita mati tidak mungkin membantu dia lagi. Yang paling penting dia sendiri harus berjuang, harus mengerti, harus berani melawan kejahatan, harus menangkas segala kesulitan angin taufan. Setelah kita mati dia harus hidup terus. Dan cara dia untuk mendidik anak bukan karena dia mempunyai bahan banyak daripada buku. Cara dia bisa mendidik anak, hak dia bisa mendidik anak, kualifikasi dia cukup mendidik anak, karena dia sendiri pernah mengalami kesulitan hidup. Sehingga daripada perjuangan, daripada pengalaman itu, dia memberikan kristalisasi ajaran itu untuk menjadi kata-kata yang dikatakan kepada anak. Yang paling cilaka adalah kebenaran itu diterima daripada quotation, lalu diutarakan daripada conversation. Paling cilaka adalah pengertian-pengertian hidup itu hanya ditiru daripada pengertian menghafal teori-teori, lalu meneruskan secara mulutmu itu adalah seluruh speaker dari tape recorder saja. Ini kali saya desain gereja karena tuntutan terlalu tinggi, sendiri tidak puas diri, robah lagi. Kemarin dulu kita sampai hampir jam 1, lalu kedua arsitek yang membantu saya itu sama Benny, sama Devi, sama Alwi pulang hampir jam 1, mereka sudah pulang. Saya tidur di kantor dan saya pikir lagi sampai 4:30 pagi belum tidur. Jam 6 kemarin saya bangun ikut kebaktian doa. Tidur tidak sampai 1,5 jam. Lalu Pak Aurelius khotbah, saya terus ngantuk. Kemarin kita terus kerja lagi. Tuntutan itu adalah sesuatu semangat reform. No compromise. Do your best. You are doing for God, not for man. Karena saya tidak percaya ada orang mau memakai waktu begitu banyak, pikiran begitu tuntas untuk sebaiknya untuk Tuhan. Maka saya tidak serahkan kepada company yang paling besar manapun di Indonesia untuk bangun gedung gereja itu. Saudara-saudara sekalian, dan ada orang bilang sama saya, ada gereja lain yang besar, arsiteknya boleh mengeluarkan confidential, mereka punya cara desain untuk kita. Saya bilang jangan ambil. Jangan-jangan mereka kira kalau mereka besok kita sudah gereja jadi itu adalah tiru atau curi ide mereka. Selama ini saya tidak ambil buku apapun, setiap inci, setiap senti, setiap ankle menetapkan sendiri di depan komputer dengan semua arsitek yang membantu saya. Karena kita mau betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selama berpuluh-puluh tahun mengamati akan semua bangunan, setiap sudut, setiap pelosok dan semua kesalahan, kita harap membuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini adalah kebenaran dan pengalaman kebenaran. Kalau saya mengajar anak saya dengan teori-teori buku, saudara-saudara, itu untuk hal-hal seperti kimia, fisika dan lain-lain boleh. Tapi kalau saya mengajar anak-anak saya melalui pengalaman hidup dan kebenaran firman, maka paling penting adalah prinsip-prinsip Alkitab dan ujian-ujian yang pernah saya alami dan pencobaan-pencobaan yang pernah saya kalahkan di dalam hidupku. Itu menjadi bobot pendidikan karakter untuk anak-anak. Itu sebab saudara-saudara, kenapa banyak keluarga yang kaya anaknya gagal? Karena tidak dididik dari kecil mendengar kebenaran, tidak dididik dari kecil bergumulkan akan cara karakter hidup dan bagaimana ambil keputusan di dalam pencobaan yang sulit, sehingga dikirakan oh nanti besar tahu sendiri. Anak-anak kalau besar nanti akan pintar sendiri. Tidak ada itu, saudara-saudara. Orang Tionghoa mengatakan umur 3 menetapkan 80.
Dari umur 3 arahkan yang benar. Karena arah itu kalau beda 1 senti, waktu umur 80 bisa beda 100 kilometer. Kalau masih kecil itu ditentukan arah yang benar, dia akan menuju ke arah yang benar. Seumur hidup itu akan beres. Kemarin ada seorang majelis berkata kepada saya, bolehkah saya membawa anak saya yang belasan tahun ikut kebaktian sini, tapi bukan ikut remaja. Saya bilang, itu tentukan sendiri. Kalau anak itu memang daya pikirnya cukup kuat, biar dia ikut kebaktian dewasa, tidak apa-apa. Dari kecil ikut kebaktian dewasa, tidak apa-apa. Kalau ada kesempatan ikut akan kebaktian remaja, baik. Karena manusia mempunyai potensi pikir yang berbeda-beda. Mimbar ini adalah disediakan bagi orang yang berpotensi pikiran dan mau belajar kebenaran, jujur dan sungguh-sungguh. Mereka yang datang ke gereja hanya mempamerkan model, memamerkan baju yang baru, silakan pergi gereja lain. Ini adalah gereja di mana engkau dilatih pikiran, engkau bertanggung jawab, dan engkau mengerti dengan hati yang belajar firman. Saudara-saudara, jika engkau dicobai, engkau harus kalahkan. Jika engkau mempunyai kesempatan dicobai, engkau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam proses dicobai, bersandar kepada Tuhan dan pegang kepada prinsip firman Tuhan. Ini semua adalah hal yang mutlak, saudara-saudara. Tidak ada satu orang yang bisa mengalahkan pencobaan hanya dengan pikiran dan kepandaian otak yang dicipta. Karena we are created, we have been polluted, and we by nature are limited. Ini 3 tet. Created, limited, polluted, semua. Created, limited, polluted. Ini yang tidak diketahui oleh psikologi sekular. Maka mereka kira tidak usah Allah, psikolog bisa membantu orang. Itu kosong. Tidak ada satu manusia dosa bisa membereskan persoalan manusia dosa yang lain secara tuntas. Karena bagaimana engkau pintar, engkau created, engkau limited, engkau polluted, sehingga orang berdosa menolong orang berdosa sama seperti orang pintar yang berada di dalam penjara. Dia tukang kunci, tidak bisa buka kunci sebelahnya karena dia sendiri dikunci. Saudara-saudara, itu sebab prinsip, yaitu berpegang kepada Allah, pegang prinsip firman Allah, dan perasaan takut kepada Allah. Ini ada cara-caranya untuk mengalahkan pencobaan. Pada waktu kita dicobai, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita dicobai, kita sudah dianggap siap cukup. Pada waktu Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh setan, karena Tuhan mengetahui Ayub sudah siap, Ayub sudah cukup. Dan persiapan-persiapan itu hanya diketahui oleh dirimu sendiri, diketahui oleh Tuhan Allah, dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk suamimu, nyonyamu, anakmu, atau orang lain. Itu sebab pada waktu Ayub dicobai oleh iblis, dia begitu tangguh, begitu kuat, dan istrinya langsung gagal. Pada waktu 10 anak itu mati pada satu hari, dengan niat setan supaya dia membuang iman kepada Tuhan. Tapi Ayub tetap begitu tangguh, begitu kuat. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang menerima, terpujilah namanya. Dia patut dipuji. Dia sudah siap, dia sudah siap untuk diuji, sudah siap untuk dicobai, baik diuji dari Tuhan maupun dicobai dari setan. Dia sudah siap. Tapi Nyonya Ayub tidak siap. Nyonya Ayub langsung mencela, mengapa engkau mencintai Tuhan? Apa gunanya dia melayani dia? Jika engkau melayani Tuhan siang hari dari dulu sampai sekarang apa yang kau terima dari Tuhan? Percuma. Jadi majelis anakmu mati. Engkau menjadi pendeta, keluargamu itu begitu rusak. Percuma engkau melayani Tuhan. Nyonya Ayub dan Ayub mempunyai reaksi yang berbeda pada waktu mengalami pencobaan dan pengalaman yang sama. Saudara-saudara, pengalaman yang sama bagi orang tertentu menjadi pengujian yang melengkapi dia. Tetapi pengalaman yang sama bagi orang yang lain, sama pengalaman, menjadi satu sebab dia boleh mencela Tuhan. Itu sebab agama timbul dan ateis timbul pada dunia yang sama. Itu sebab orang memuji Tuhan timbul dan orang yang mencela Tuhan
timbul pada gereja yang sama karena pengalaman yang sama. Lalu Ayub mengatakan kepada istrinya, jangan menjadi orang bodoh. Apakah istri itu mau taat? Tidak mau. Semua orang yang sudah menetapkan sesuatu pendirian dengan alasan yang dia kira sudah cukup, tidak mau dianjurkan orang lain. Semua orang yang anggap diri sudah pintar, tidak mau dinasihati orang lain. Siapa kamu? Itu pengalamanku, tidak usah banyak bicara. Itu sebab Ayub dan istrinya menjadi berbeda pendapat terus menerus. Dan istri cari alasan mulai meninggalkan dia hanya karena mulutnya bau. Saudara-saudara, alasan-alasan sepele-pele dari hidup sudah menutupi, menudungi pengertian kebenaran yang dimiliki oleh Ayub. Ayub bagaimana mengerti Tuhan, tidak ada gunanya. Istri cuma lihat ababmu bau, meninggalkan dia. Aku nikah sama kamu percuma, karena sudah melahirkan 10 anak susah-susah. Katamu itu pemberian Allah, sekarang semua mati. Maka Ayub tidak bisa apa-apa karena pengertian sudah berbeda, tanggapan sudah berbeda. Jadi ada yang mengalahkan pencobaan, ada yang dikalahkan oleh pencobaan. Maka di sini Yakobus mengatakan, berbahagialah mereka yang mengalahkan pencobaan. Berbahagialah mereka yang sudah dicoba yang akhirnya menang. Hanya satu, engkau dimenangkan setan atau engkau mengalahkan setan? Engkau mengatakan mengalahkan setan. Setan begitu besar, setan begitu berkuasa, setan begitu agung. Sebagaimana mengalahkan dia? Tidak ada cara lain engkau mengalahkan setan kecuali engkau berpihak kepada Tuhan Allah. Dan jangan minta Tuhan berpihak kepada kamu. Ini perbedaan sikap berdoa. Oh Tuhan, tolong aku, tolong aku. Aku penting kau penolong. Aku penting kau pembantu. Banyak orang berdoa maunya Tuhan menjadi pembantu dia, Tuhan menjadi jongos dia, Tuhan menjadi yang menolong dia, membantu dia, supaya kehendak dia dan rencana dia yang selesai. Dan itu Tuhan yang menjadi pembantu dia. Jangan minta Tuhan memihak kamu, tapi minta engkau memihak Tuhan. Waktu General Lee dan General yang lain di utara berperang, Grant sama Lee berperang di Civil War tahun 1812 sampai 1814. Saudara-saudara, orang di selatan mau membela sistem boleh memakai budak, orang di utara mengatakan tidak, hak asasi manusia, orang negro jangan dijadikan budak, itu harus dihormati. Orang Amerika pecah menjadi dua, yang membela sistem perbudakan dan yang melawan sistem perbudakan, berperang. Dan masing-masing mempunyai militer, mempunyai senjata, masing-masing orang Amerika mempunyai kekuatan. Maka pertama kali peperangan sipil terjadi di Amerika zaman Presiden Lincoln, Abraham Lincoln. Nah saudara-saudara, pada waktu itu Lincoln membela hak asasi manusia, tidak boleh memperbudak orang negro. Maka orang Amerika sampai sekarang, termasuk orang putih, orang barat, orang hitam, semua menghormati Abraham Lincoln dah habis-habis. Dia adalah presiden yang paling agung sepanjang sejarah Amerika, yang memiliki lebih dari 40 presiden karena keagungan moral dan imannya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu seorang menteri daripada kabinet Lincoln mengatakan, puji Tuhan, ini kali perang kita menang karena Tuhan memihak kita, tidak memihak bagian Jenderal Lee. Grant yang menang, Lee yang kalah, utara yang menang, selatan yang kalah. Sistem perbudakan dikalahkan, kita melawan sistem perbudakan, kita menang perang karena Tuhan memihak kita. Setelah menteri itu, seorang jenderal yang besar juga, dia pun mengatakan kalimat itu. Lincoln langsung memegang pundaknya dan berkata, that is wrong. You do not say God is stand with us. Kita menang bukan karena Tuhan memihak kita, kita menang karena kita memihak Tuhan semua. Kita menang karena kita memihak Tuhan. Saudara, sudah berubahlah sikap berdoa. Mulai hari ini jangan lagi minta Tuhan tolong kamu, jangan minta Tuhan memihak kamu, jangan minta Tuhan menjadi pembantu kamu. Minta engkau
menjadi orang yang taat kepada Tuhan, memihak Tuhan, dengan sendirinya Tuhan menjadi pertolonganmu otomatis. Dengan sendirinya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan, aku hanya hambamu, aku hanya anakmu, biar aku taat, aku berjalan sesuai kehendakmu, dan senantiasa berjalan di sampingmu, di belakangmu, bukan mendahului engkau. Aku selalu berjalan untuk memihakmu, bukan engkau memihak aku. Itu rahasia. Setelah engkau mendapatkan kemenangan, bagaimana? Menang pencobaan. Di dalam pencobaan yang belakangnya ada tujuan Tuhan menguji engkau, engkau menang. Di dalam cara Tuhan menguji engkau, belakangnya ada siasat setan untuk mencoba engkau tetap menang. Nah, ini sesuatu yang double. Pada waktu Tuhan mau menggarap, mau menyempurnakan seorang anak, setan pakai kesempatan itu merongrong supaya anak Tuhan gagal. Pada waktu setan merongrong merusak anak Tuhan, Tuhan langsung memberikan kekuatan dan rencana lebih tinggi dari setan untuk menjadikan itu satu ujian untuk membuat engkau lebih sempurna. Saudara-saudara, setan setiap kali melihat Allah sedang menguji orang, dia pakai kesempatan itu menjadi pencobaan. Tapi sebaliknya, setiap kali setan mau mencobai kita, Allah akan menyatakan kuasa lebih tinggi dari setan untuk merubah itu menjadi satu situasi ujian. Sehingga dalam keadaan yang kompleks ini, kita yang direbut-rebut ini, kita berada di tengah-tengah yang baik dan jahat. Itu memang posisi kita dicipta. Neutrality in position. Saudara-saudara, kita dicipta di tengah-tengah hidup dan mati, kekal dan sementara, Allah dan setan, baik dan jahat. Ini pengertian yang penting sekali untuk bagaimana kita hidup sebagai orang bersifat kemanusiaan sesuai kehendak Allah. Ini sangat penting dalam kita boleh melihat segala sesuatu dari satu keadaan yang lebih superior. Saudara-saudara, setiap kali kalau kita di dalam kemacetan itu jengkel sekali, ya kan? Apalagi di mobil yang pendek-pendek, mobil depan tinggi-tinggi. Di depan mobil yang depan yang tinggi-tinggi itu ada mobil apa, ada apa lagi, ada apa, ada eksiden atau ada polisi atau rahasia atau ada kemacetan atau lampu rusak, tidak tahu. Kita berada di mobil yang pendek-pendek, depannya mobil yang gede-gede, kita jengkel luar biasa. Maka saya ingin menemukan semacam lensa, ya, yang bisa engkau pijat terus tidak mau jalan, lensa di atas mobil itu naik 5 meter, lalu kasih gambar bisa lihat di depan itu apa, macet kah, polisi kah, atau apa. Ayo, siapa yang ada uang bikin lensa itu, saya kasih ide, nanti kongsinya ada untungnya untuk bangun gereja. Dari kecil banyak ideku belum diwujudkan. Salah satu ini lensa yang bisa tinggi. Lalu engkau naik Mercy, naik BMW, depannya truk, nggak apa-apa, asal jangan kesenggol jembatan saja. Lalu lensa itu shoot, zoom. Engkau tahu, oh saya tahu 3 kilometer di situ ada tabrakan, maka ada lensa itu engkau kembalikan, langsung engkau belok kiri, nggak usah macet. Bagus gak? Nah, lensa tinggi itu saya anggap sebagai pengertian untuk melihat kemungkinan kemenangan. Kita selalu tidak bisa menang. Kenapa? Kita terlalu pendek. Kita tidak lihat dari atas, tidak tahu situasi. Mengapa anak kecil itu kadang-kadang itu ngomel, Pak pulang, karena dia tidak tahu dua hal, mau kemana, juga tidak tahu berapa lama lagi. Nah, orang dewasa kalau shopping bawa anak-anak, dia tahu kira-kira setengah jam saya mau pulang, kira-kira mau kemana, habis ini mau mana, habis ini kemana, setelah mangga 2 mau pergi mana, dia tahu. Tapi anak yang dibawa itu terus ikut, dan dia tidak tahu dua hal, tidak tahu kemana, tidak tahu kapan, ya kan? Itu problema ruang dan waktu. Mana Pak pulang. Berapa kali kita kerja sampai malam, anaknya Benny itu umur kecil itu, pulang Pak, saya bilang tidur di kamar saya, nggak mau, saya ceritain, kita terus kerja lagi untuk perancangan itu. Memang susah anak kecil itu. Kenapa kalau susah kalau dia mau ikut? Kalau tidak ikut ketinggalan.
Kalau ditaruh di rumah lebih sepi, tidak tahu siapa mau datang. Anak kecil itu kasihan. Jadi dia tidak tahu pergi ke mana, tidak tahu berapa waktu, maka dia ngomel. Demikian juga hidup kita. Pada waktu diuji, waktu dicobai, kita tidak tahu ini ujian sampai kapan ini. Ini pencobaan sampai kapan ini? Terus diganggu setan berapa lama ini? Saya akan miskin berapa tahun? Saya akan susah berapa lama? Maka Tuhan sama. Anak kecil ngomel karena papa bawa mereka shopping, tidak tahu kemana, tidak tahu sampai kapan. Kita di hadapan Tuhan juga sama. Tetapi kalau umat berkata, tunggu lagi ya, setengah jam kita pulang. Oh ya. Apalagi kalau dia mengerti jam, setengah jam, dia terus hitung-hitung, senang. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dengan pencobaan, tidak tahu berapa waktu, tidak tahu kemana, susah. Maka kita perlu apa? Perlu lensa tinggi. Kalau lensa tinggi, oh begitu, sudah, tenang. Kalau lensa tinggi ada, itu tenang. Itu apa? Lensa tinggi itu ada iman yang bisa melihat jauh semua. Iman yang bisa melihat jauh. Semua orang ngomel karena imannya tidak lihat jauh, cuma lihat dekat. Semua orang ngomel, semua orang tidak puas, semua orang bersungguh-sungguh bertuhan karena tidak ada lensa tinggi. Dia tidak lihat apa yang terjadi, tidak tahu apa yang mungkin dikerjakan. Maka dia terus ngomel di dalam lembah-lembah, bayang-bayang maut. Bedanya lembah sama bukit, bedanya lembah sama puncak. Di puncak lihat kanan, kiri, selatan, utara, tahu. Di lembah cilaka saben hari dikelilingi oleh gunung-gunung yang puncaknya begitu tinggi. Maka kadang-kadang menjadi majikan sama menjadi pegawai bedanya di sini. Majikan tahu setelah ini akan apa, pegawai tidak tahu, cuma disuruh kerja saja, tidak tahu hari depannya bagaimana. Bedanya seperti itu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita minta Tuhan kepada kita mempunyai iman yang bisa lihat jauh, mempunyai lensa yang tinggi, yang bisa melihat jauh dan mengerti bagaimana putar arah, situasi, kondisi, sikon dari Allah itu menuju kemana. Jikalau engkau mengalahkan pencobaan, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah saudara-saudara, mahkota kehidupan ini adalah satu mahkota yang membuat hidupmu bernilai setinggi mungkin. Itu artinya the crown of life. Make your life to the utmost valuable situation. Make your life to be honored in the highest possibility. Hidup mempunyai mahkota berarti hidup ditingkatkan menjadi nilai yang tertinggi. Nah ini namanya menggali potensi, mencapai potensi, mencapai possibility. Saudara-saudara, Norman Winston Peale memberikan satu istilah yang namanya positive thinking, lalu ditiru oleh Robert Schuller, muridnya, untuk memperkembangkan adalah possibility thinking. Tapi di dalam pikiran saya dari kecil, anggap dua ini belum terlalu penting. Positive thinking hanya satu arah, possibility thinking hanya satu tebak. Saya memakai istilah lain, potential thinking. Gali potensi, dan maksimalkan potensi sampai setinggi mungkin, baru engkau adalah orang yang setia kepada Tuhan. Itu yang saya kerjakan untuk diri saya sendiri. Di dalam diri saya masih ada apa? Di dalam hidup saya masih mungkin apa? Dengan waktu yang semikian sedikit saya boleh kerja apa? Dengan bakat yang diberikan saya bisa mencapai apa? Itu tuntut terus dah habis kepada diri untuk menggali potensi semaksimal. Itu namanya setia kepada Tuhan. Istilah setia sudah menjadi istilah yang begitu rendah, yang begitu gampang dimengerti, tapi tidak pakai pikiran lagi. Bagi saya setia adalah menggali dirimu semaksimal mungkin, sehingga Tuhan menciptakan engkau, Tuhan mengkaruniakan bakat kepada engkau, Tuhan memberi kesempatan kepada engkau, bukan untuk sia-sia. Kita tidak boleh hidup sia-sia, kita tidak boleh belajar sia-sia, kita tidak boleh makan nasi sia-sia, tidak boleh mendengarkan firman sia-sia. Dengar firman untuk mempelajari Tuhan, ikut kebaktian untuk mencari kekayaan. Engkau menjadi orang Kristen supaya dihormati oleh masyarakat. Itu semua motivasi. Kuburkan. Kita menjadi orang Kristen karena tahu ini kebenaran. Kita beriman karena kita harus setia kepada kebenaran. Kita harus bersaksi karena ini tugas kita adalah saksi kebenaran. Itu sebabnya kita diciptakan.